Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Hello Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersuka cita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kita semua tentunya antusias untuk terus diperlengkapi dalam menjalani tahun Victorious Faith ini. Minggu ini kita akan belajar dari tema yang baru yaitu Elevate. Kita dipersiapkan untuk Tuhan percayakan naik ke level berikutnya. Itu sebabnya penting bagi kita untuk berakar kuat di dalam Tuhan, berubah karakternya semakin serupa dengan Kristus, membangun kecerdasan emosi dan mindset yang benar di dalam Dia. Saya percaya kita semua antusias untuk belajar dan mengalami firman Tuhan dari tema yang baru ini. Dan sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Halo Transformers, apa kabarnya hari ini? Saya percaya hari ini kita antusias sama-sama untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan kita, amin. Sebab Dialah Allah yang besar buat setiap hidup kita, amin. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya buat setiap hidup kami. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita.
bukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah perkasa buat setiap hidup kami. Amin. Kami tahu Tuhan, sungguh Engkaulah Allah yang besar Tuhan buat setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab kami tahu Tuhan, pujian kami gak akan sanggup menggantikan kasih-Mu buat setiap hidup kami. Tapi biarlah Tuhan hari ini, lewat setiap pujian yang kami naikkan, kami tahu kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan sama Engkau. Sebab kami tahu selain Engkau tiada yang lain Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
Tuhan, tiada yang lain Tuhan, hanya namamu. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau satu. Hanya Kau satu. Kami beri puji Tuhan, kami beri hormat, Engkau ku sembah. Terima kasih Tuhan, kami bawa pujian. Oh, terima kasih Tuhan. Kau yang ku sembah Tuhan, Kau yang ku sembah Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, pujian yang lahir dari setiap hati kami Tuhan, pujian yang lahir karena kekaguman kami akan Engkau Tuhan, pujian yang lahir karena ucapan syukur dari hati kami yang terdalam Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar atas setiap hidup kami, oleh karena Engkau Tuhan yang telah memberikan nyawa-Mu buat setiap kami. Hari ini Tuhan, kami boleh beroleh hidup yang kekal, kami boleh beroleh sukacita Tuhan. Kami boleh Tuhan ada bersama-sama untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab kami tahu selain Engkau Tuhan, gak ada yang lain yang kami ingini di bumi ini. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah Tuhan nyata buat setiap kami. Hari ini kami berikan pujian kami, syukur kami, hormat kami Tuhan hanya bagi Engkau Tuhan Raja kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Halo Transformers, welcome to Transformation Church. Kita ada di minggu yang pertama di bulan September. Tak terasa kita sudah menyelesaikan 8 bulan dan kita ada di 4 bulan terakhir dari tahun 2023, The Year of Victorious Faith. Saya mau mengingatkan kembali lagi dan juga mungkin buat Anda yang baru bergabung bersama-sama dengan kami, tema tahun ini adalah tahun iman yang berkemenangan, iman yang mengalahkan dunia. Tentunya kita tahu dari tema tersebut berarti iman kita diperlukan supaya kita tetap kuat dan kokoh, tidak mudah goyah sekalipun ada tantangan di sepanjang tahun ini. Kita percaya Tuhan masih bekerja, Tuhan belum selesai, dan kita akan melihat tahunnya akan menjadi tahun yang luar biasa. Kalau di bulan yang lalu kita belajar bagaimana kita keep the faith, keep our faith in Christ, bagaimana kita menjaga dan mempertahankan iman kita di dalam Tuhan, maka di bulan September ini kita akan belajar dan saya percaya ini adalah waktunya di mana Tuhan akan membukakan pintu-pintu dan akan menjawab apa yang menjadi kerinduan hati kita. Sebab bukankah Dia Allah yang setia dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Satu kata yang Tuhan taruh di hati saya buat Transformation Church di bulan September ini adalah elevate. Tentunya ini kata yang tidak asing buat telinga kita. Kalau kita pergi ke mall atau pergi ke gedung-gedung perkantoran atau bahkan ke hotel, kita akan menemukan ada satu alat transportasi gitu ya, yang mungkin kita sering menyebutnya lift. Tapi nama lain dari lift adalah elevator. Dan sama seperti fungsi lift, yaitu membawa kita naik dari, tentunya bisa membawa kita turun, tapi dalam konteks yang sebenarnya adalah membawa kita naik ke tempat yang jauh lebih tinggi, maka elevate ini saya percaya adalah apa yang Tuhan akan kerjakan buat kita semua yang sudah
berjalan dalam transformation journey kita sepanjang tahun ini, mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan dan tetap memegang teguh iman kita, ini waktunya itu akan membawa kita elevate to the next level, to the new chapter, kepada masa-masa di mana kita akan melihat janji Tuhan itu digenapi. Ada amin? Saudara, saya berdoa dan saya percaya kita semua antusias untuk menyambut bulan yang baru ini, dan kita tahu bahwa kita nggak akan tetap dalam kondisi yang sama, sebab Tuhan akan terus membawa kita terus naik dan bukannya turun. Kolose 2 ayat 6-7 menjadi dasar dari apa yang kita akan bahas sepanjang bulan ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Anda dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita jangan cuma hanya pernah, tetapi tetap di dalam Tuhan. Bahkan bukan hanya ada di dalam Dia, tapi berakar kuat. Ya, kita berakar kuat sama seperti pohon yang mendapatkan nutrisi terbaiknya dari akar-akarnya. Mari kita tetap kokoh, berdiam, dan berakar kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau kita melakukannya, maka katanya apa? Kita akan dibangun di atas Dia. Kita akan bertumbuh, grow. Dan bukan hanya bertumbuh biasa, tapi dikatakan apa? Bertambah teguh. Iman kita akan bertumbuh. Kekuatan roh kita ini sungguh-sungguh akan dikuatkan. Kita tahu bahwa tidak mudah menyerah. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita tetap kuat. Dan bahkan bukan hanya sampai di sana. Dikatakan kita akan melimpah dengan syukur. Abundance, overflow. Artinya bukan hanya nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita boleh diberkati. Tapi lewat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita juga boleh jadi berkat dan jadi dampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Lewat cara Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, sebabnya ada 4 hal yang saya percaya perlu mengalami elevate dalam hidup kita, ya. Jadi pertama adalah bicara soal spiritual maturity, kedewasaan rohani kita, ya. Bagaimana kita benar-benar berakar kuat di dalam Kristus. Karakter kita bukan hanya karakter yang bawaan, kita sebut bawaan lahir gitu ya. Tapi kita percaya karakter kita bisa bertumbuh semakin dewasa maksud saya, sehingga karakter kita menjadi karakter yang sungguh-sungguh semakin hari semakin serupa Kristus. Kecerdasan emosi. Di tengah-tengah semua kecerdasan buatan yang sekarang sedang tren, ada satu yang katanya tidak pernah bisa diikuti oleh artificial intelligence, yaitu ada sisi emosinya. Ada sisi di mana kita punya perasaan, pikiran, dan tindakan. Disitulah kita belajar untuk bukan sekedar dibawa atau terbawa oleh emosi, tapi bagaimana kita punya kedewasaan dan kecerdasan oleh emosi, dan juga dalam mindset kita yang tepat, bagaimana cara berpikir kita boleh memiliki cara berpikir yang Christ-centered. Nah, sepanjang bulan ini kita akan belajar bersama-sama dalam 4 topik ini, dan saya berdoa ini bukan hanya mempersiapkan kita, tapi sungguh-sungguh membangun kita sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin hari semakin dewasa, kita menjadi orang yang sungguh-sungguh kuat, dan menjadi orang yang akan benar-benar menjadi siap untuk menerima janji Tuhan, menerima berkat Tuhan dan pengenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, minggu yang pertama kita akan belajar tentang developing spiritual maturity. Ini saya beri judul Rooted in Christ Unshakable Foundation. Berakar di dalam Kristus, fondasi yang tidak tergoncangkan. Ya. Yang pertama kita belajar untuk saudara, seeking God's word daily. Kita mencari firman Tuhan. Kita makan, katanya kata Yesus apa, makananku bukan hanya dari roti saja, tapi dari melakukan kehendak Bapa. Jadi kita perlu mencari firman Tuhan setiap hari. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Kalau kita nggak punya firman Tuhan, maka yang ada apa? Hidup kita akan tidak punya tuntunan, tidak ada terang. Sehingga kita sulit untuk bergerak karena kita tidak tahu kemana kita harus melangkah. Ketika kita belajar untuk membiasakan diri untuk membaca, merenungkan firman, maka roh kita bertumbuh. Kita seperti sedang menyirami jiwa kita, memberi pupuk. Sama seperti tanaman di masa pandemi kemarin, banyak sekali orang yang gardening, orang yang bercocok tanam. Begitu banyak pohon, daun-daunan, semuanya begitu mahal. Tapi kemudian ketika pandemi berakhir dan orang tidak lagi merawat, tanaman yang mahal itu pun bisa rusak bahkan mati. Demikian juga dengan jiwa dan roh kita.
Kita perlu nutrisi yang bisa membuat kita bukan hanya tetap segar, bahkan bertumbuh, bahkan juga berbuah. Dan kita tahu bahwa saudara dikasih Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah isi hati Tuhan sendiri. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, penting untuk namanya apa? Bicara dari hati ke hati. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti apa yang jadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, kalau kita nggak pernah merenungkan firman-Nya. Dengar baik-baik saudara, ini ada satu statement yang saya mau Anda semua dengar dan ingat baik-baik. The Bible is not just a collection of ancient stories. Kalau ada yang bilang firman Tuhan itu cuma catatan sejarah, ada benarnya, tetapi bukan hanya itu. It is a living, breathing revelation that speaks to us across time and circumstances. Tapi itu adalah satu pewahyuan yang hidup dan berbicara kepada kita melewati waktu dan dalam berbagai keadaan. It holds the power to transform our thoughts, perspectives, and action. Ada kuasa di dalam firman Tuhan itu untuk mentransformasi, mengubahkan pikiran kita, perspektif, cara pandang kita, dan tentunya tindakan kita. Ya, sama seperti tadi saya katakan, tubuh kita perlu nutrisi. Sama seperti pohon perlu nutrisi untuk bertumbuh. Firman Tuhan yang menjadi bahan bakar dari roh kita. Memberikan kita energi sehingga kita gak mudah menyerah. Memberikan kita hikmat dalam membuat pilihan yang tepat. Dan memberikan kita pewahyuan, insight supaya kita bisa bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan dan pada akhirnya juga dengan orang lain. Ada satu statement yang menarik dari John Calvin. Salah satu bapak di dalam kekristenan. Dikatakan gini, the Bible is not only a book which was once spoken, but a book which is always speaking. Alkitab bukan hanya sebuah buku yang pernah berbicara satu kali waktu itu, tetapi satu buku yang terus berbicara sampai hari ini. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan masih berbicara untuk saya, tapi pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah apakah saya masih mendengarkan suara Tuhan itu. Apa aplikasi sederhananya? Saudara, mulai hari ini luangkan waktu, ambil waktu, entah di pagi hari, malam hari, Anda yang paling tahu waktu terbaik. Ambil waktu untuk membaca, kemudian merenungkan firman Tuhan. Sama seperti sebuah hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan sahabat yang terus dibangun karena komunikasi yang teratur. Biarlah kita juga punya waktu-waktu terbaik dalam hidup kita, supaya hubungan kita juga di-nurture, bertumbuh dengan Tuhan. Yang kedua, kita belajar soal apa? Prayer and communion, yaitu doa dan persekutuan. Filipi 4 ayat 6-7, ini ayat yang sering sekali saya sampaikan, bahkan saya doakan juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Bentuknya apa? Yang terbaik kalau kita mau menceritakan isi hati kita kepada Tuhan katanya. Yaitu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi berdoa, memohon itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi kita berdoa dan memohon bukan seperti orang yang tidak percaya. Tetapi kita berdoa dan memohon kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah menolong kita dari sejak dulu sampai hari ini. Bahkan kita percaya Tuhan tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga ke depan dia pasti akan tetap menjawab doa kita. Bahkan lebih dari apa yang bisa kita doakan. Bukankah doa, ya, dialog antara orang dengan Allah katanya. Itulah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu semakin dalam. Ini sebuah praktek disiplin rohani yang akan membuat kita semakin mengenal apa yang jadi isi hati Tuhan. Ini bukan cuma sekedar kata-kata yang indah, saudara, tapi ungkapan hati kita kepada Tuhan. Dan bukan hanya kita yang berbicara, tapi lewat doa kita akan mendengar bagaimana Tuhan memberikan peneguhan, sebuah konfirmasi yang menguatkan kita dan menuntun kita. Doa itu adalah sebuah tindakan yang merupakan sebuah terjemahan dari iman kita yang percaya bahwa dia adalah Sang Pencipta yang agung, pribadi yang tetap memelihara kehidupan kita, dan bahkan Sang Penebus. Kita juga berdoa sebagai tanda penyerahan diri kepada Tuhan, tanda kita submit, tunduk kepada Tuhan. Karena ketika kita membawa semua doa, harapan, ketakutan, kekhawatiran kepada Tuhan,
Kita sebenarnya sedang berkata bahwa Tuhan, aku percaya kepada otoritas Tuhan dalam hidupku. Aku percaya bahwa rancanganmu adalah rancangan yang agung, rancangan damai sejahtera yang tidak mungkin mendatangkan kecelakaan dalam hidupku. Aku percaya itu. Ada satu statement yang saya mau Anda semua ingat. Prayer is about relationship, is not transactions. Prayer is about relationships, not transaction. Doa itu adalah sebuah hubungan, bukan transaksi. Karena saya berdoa meminta Tuhan memberi. No. Doa adalah sebuah hubungan. Dari hubungan lahir keintiman. Jadi, apa yang kita praktekkan lewat doa, kita sedang mempraktekkan sebuah disiplin rohani yang akan membawa transformasi dalam kehidupan Anda dan saya. Sebab doa, prayer is an invitation to draw near to God. Sebuah undangan, sebuah panggilan Tuhan untuk kita mendekat kepadanya. To encounter His love and to engage in a conversation that shapes our hearts and mind. Sehingga kita akan mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Sehingga kita akan punya sebuah percakapan dengan Tuhan yang akan membentuk hati dan pikiran kita. Sehingga perasaan dan perkataan kita akan selaras dengan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus, kata firman Tuhan. Joyce Meyer, seorang penulis buku dan seorang pengkhotbah yang sangat banyak menginspirasi banyak orang, berkata begini, prayer is not a last resort. Ya, doa itu bukan pertolongan atau hanya suatu bantuan terakhir gitu. It is our first line of defense and connection with the Almighty. Tapi doa itu adalah justru pertahanan pertama kita dan koneksi kita dengan Yang Maha Kuasa. Ya, jadi jangan sampai ketika kita udah nggak tahu ngapain lagi kita hanya berdoa. Justru kita sejak awal kita membawa semuanya dalam doa. Sama seperti praktek poin pertama tadi, kita membiasakan diri untuk berdoa. Maksud saya untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ambil waktu yang sama untuk kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan, membawa semua doa dan permohonan kita yang disertai dengan ucapan syukur. Yang ketiga, walking in obedience. Menjalani hidup kita dalam ketaatan. Menarik, Yohanes 14 ayat 15, Yesus mengajar kepada murid-muridnya termasuk kita hari ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti perintahnya. Jadi menarik bahwa ketaatan kita itu adalah gambaran atau indikator dari sebuah kedewasaan spiritual. Ini bukan cuma karena kita mau sekedar sesuai dengan peraturan atau hukum yang ada, tetapi ini adalah sebuah posisi hati kita yang menunjukkan bahwa ketika saya mengasihi Tuhan, karena saya tahu Tuhan mengasihi saya, dalam keintiman ini, saya tahu yang terbaik untuk saya adalah ketika saya berselarasan dengan kehendaknya. Ketika saya align dengan apa yang menjadi God's will dalam hidup saya. Kalau kita membaca firman Tuhan, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita berkali-kali membaca Tuhan mengadakan perjanjian dengan umatnya. Dan apa yang Tuhan janjikan, dia pasti tepati. Ketika umat Tuhan, ketika satu bangsa, waktu di perjanjian lama khususnya, memilih untuk bertobat, datang kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang mereka doakan Tuhan jawab. Kita bersyukur karena lewat kematian dan kebangkitan Yesus, kita hari ini boleh mendapatkan kasih karunia. Sehingga keselamatan kita terima, pengampunan dosa kita terima, waktu kita percaya kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Kasih Tuhan memang tidak bersyarat. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Tapi setiap janjinya itu datang dengan sebuah perintah. Waktu kita taat, maka janjinya pasti digenapi. Yohanes 14 ayat 15 tadi sudah mengingatkan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Jadi kasih dan ketaatan itu tidak terpisahkan. Ya, dia sedang mau mengingatkan kepada kita. Dia nggak mau kita taat kepada Tuhan karena takut dihukum, takut dikutuk. Bukankah Tuhan bilang dalam aku tidak ada lagi penghukuman? Kalau kita taat kepada Tuhan, itu bukan karena sekedar harus atau bahkan takut, tapi justru karena kita mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi Anda dan saya.
Roma 12 ayat 2 adalah sebuah statement yang Paulus ingatkan kepada kita semua hari ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itu salah satu ayat yang membuat kenapa Transformation Church hadir hari ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Transformlah. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita taat kepada Tuhan, kita mau berubah, maka di situ kita akan mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Maka itu yang akan membuat kita tahu persis kasih dan ketaatan itu selaras. Obedience is a vital aspect of spiritual maturity. Ketaatan itu adalah sebuah aspek yang sangat penting dalam kedewasaan spiritual, kedewasaan rohani. Because it demonstrates a heart that is surrendered to God's lordship. Karena ketaatan itu mendemonstrasikan atau sebuah gambaran dari hati yang berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan. Bahwa dia bukan cuma sekedar dalam tanda kutip juru selamat, tapi dia Tuhan penguasa. It's a journey of growing in love for God. Sebuah perjalanan bagaimana kita bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Aligning with His will. Selaras dengan kehendaknya and allowing His word to transform us. Dan mengizinkan firman-Nya itu mengubahkan kita. Sebab ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita bukan hanya menghormati Tuhan. Tapi sebenarnya di saat yang sama kita sedang bersiap untuk mengalami kelimpahan yang Tuhan sudah janjikan. Dia berkata, aku datang untuk memberi kamu hidup. Hidup dalam kelimpahan. Berkat yang terbaik dari Tuhan. Pasti kita terima ketika kita berjalan seturut kehendaknya. Satu tokoh Kristen namanya Charles Stanley mengatakan gini, the more you obey God, the more you'll understand His word. Makanya waktu kita mulai taat kepada firman Tuhan dalam perjalanan rohani kita, sepertinya kita semakin mengerti apa itu menjadi isi firman Tuhan. Karena ketaatan itu membuat hati kita terbuka dan connect sama Tuhan. Jadi hari ini gimana langkah praktisnya? Coba renungkan dalam hidup kita area-area mana dalam kehidupan kita. Apakah mungkin dalam hubungan, apakah mungkin dalam keuangan, ataukah mungkin dalam karakter, ataukah mungkin dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Area-area mana yang kita ini belum menyelaraskan diri. Seolah-olah ini area saya, bukan Tuhan, jangan ikut campur. Mari kita temukan area tersebut dan kemudian kita bawa kepada Tuhan. Dan mari mulai temukan hal-hal apa yang kita bisa lakukan, kita perbaiki, kita ubah. Pertobatan yang kita perlu lakukan dalam area tersebut. Sehingga kita akan align, akan selaras dengan firman Tuhan. Yang keempat, ini penting dan saya percaya kita semua alami. Growing through trials. Bertumbuh justru melewati ujian dan tantangan. Yakobus 1 ayat 2-4, sebuah ayat yang tidak terlalu masuk akal tetapi penuh dengan kebenaran. Dikatakan gini, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apa katanya? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau iman kita itu diuji, kita katanya mesti bahagia. Kenapa? Karena hasilnya adalah ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ujian datang, iman kita menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu ketika matang buahnya, menjadikan kita sempurna, utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Haleluya. Jadi ini adalah suatu statement yang menarik bahwa ternyata ketika kita bertumbuh lewat ujian, artinya apa? Bahwa setiap tantangan atau ujian yang kita alami itu bukan sekedar sebuah penghalang yang banyak orang coba hindarkan gitu. Tuhan jangan kasih saya ujian gitu. Tapi justru di tengah-tengah ujian dan tantangan itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita bertumbuh, untuk kita selaras kembali dengan Tuhan dan membangun keintiman kita sama Tuhan. Banyak dari kita, saudara, ketika ngalamin tantangan, saya dengan istri, dengan Jenny, justru dalam tantangan itu kami merasakan bagaimana ketika kami tetap berkomunikasi dalam tantangan yang kami hadapi, itu membuat kami justru semakin dekat dan intim. Kami semakin selaras, hati kami bersatu. Dan ketika kami berdoa, kami bersepakat. Jadi justru ketika kita ngalamin tantangan, kita datang kepada Tuhan. Disitulah kita akan menemukan keintiman kita kepada Tuhan. Contohnya Yusuf di Perjanjian Lama kita baca. Dia mengalami bagaimana dia dilupakan. Dia ditusuk dari belakang
oleh kakaknya sendiri, istilahnya dibuang, kemudian dia diperbudak, bahkan dilupakan ketika di penjara. Tetapi apa? Ketika dia terus percaya bahwa Allah menyertai Yusuf, dia mau terus melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, sekalipun mungkin hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Pada akhirnya Tuhan bisa angkat dia kepada posisi yang justru memberikan pengaruh dan dampak, menyelamatkan bangsa yang besar, bahkan keluarganya boleh diselamatkan dan terjadi rekonsiliasi dengan ayah dan kakak-kakaknya. Lewat kejadian itu Yusuf belajar dan berubah karena dia menjadi orang yang mengerti akan kerendahan hati, pengampunan, bahkan dia boleh belajar bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 3-4, Paulus mengingatkan kita untuk kita bergantung kepada Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, puji Tuhan. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kalau Anda sedang mengalami tantangan hari ini, saya mau berkata kepada Anda, datanglah kepada Tuhan sebab Dia sumber segala penghiburan yang sanggup menghibur kita semua dalam segala penderitaan kita. Bahkan bukan hanya kita akan dihibur katanya, tapi apa? Sehingga kami sanggup menghibur mereka. Kita bukan hanya dihibur, tapi kita bisa menghibur orang lain yang apa katanya? Yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara dikasih Tuhan, growing through trials, bertumbuh melewati ujian is a journey of transformation, adalah sebuah perjalanan transformasi that requires an unwavering faith in God's goodness, yang membutuhkan iman yang tidak luntur dan goyah di dalam kita memahami kebaikan Tuhan, and a willingness to surrender to His purposes, dan sebuah kerelaan, kesediaan untuk berserah penuh kepada apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi purpose Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. It is a recognition that God can use even the most challenging circumstances for our ultimate good and His glory. Sehingga kita benar-benar menyadari dan mempercayai, bahkan bisa melihat bagaimana Tuhan dapat menggunakan bahkan situasi yang paling menantang dan sulit sekalipun untuk kebaikan kita dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life yang adalah seorang pastor di Saddleback Church, mengatakan gini, God uses suffering as a way to help us mature spiritually. Kadang-kadang dalam kita ini bertumbuh dewasa, kita perlu mengalami penderitaan. Penderitaan yang datang karena ujian, penderitaan yang datang karena tantangan. Tapi kita bersyukur. Katanya tadi, hendaklah kita berbahagia. Sebab ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan buah yang matang buat kita semua. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami tantangan, mari datang kepada Tuhan, berserah kepada Dia. Saya tahu tantangan gak langsung akan berakhir ketika kita datang kepada Tuhan. Tapi hati kita akan berpaut kepada Tuhan, kita akan dikuatkan. Saya berdoa hari ini Roh Kudus dimanapun Anda berada saat ini, Roh Kudus datang menjumpai Anda, menguatkan, menghibur. Dan Dia boleh memberikan Anda semua satu keyakinan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil menurut rencana Tuhan. Poin kelima sekaligus yang terakhir, ini tidak kalah pentingnya kita belajar serving others with love, melayani orang lain dengan kasih. Galatia 5 ayat 13 dikatakan begini. For you were called to freedom, brothers. Karena engkau ini dipanggil untuk merdeka, hidup merdeka. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Tapi jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk memuaskan dagingmu, keinginanmu. But through love, serve one another. Tapi justru kasihi. Maksud saya layani satu orang dengan yang lain dengan kasih. Bukankah itu adalah sebuah prinsip
yang sangat mendasar dari kekristenan kita sebagai pengikut Kristus. Bahwa kasih yang sejati bukan sekedar dari kata-kata yang kita katakan. Yesus tidak mengasihi kita hanya dengan kata-kata. Dia menyerahkan diri sebagai ganti kita. Hidupnya dia serahkan. Nyawanya dia serahkan. Karena dia begitu mengasihi kita. Begitu juga kita belajar lewat teladan Yesus. Kita mau mengasihi juga lewat tindakan kita. Kebaikan hati kita. Ketidakegoisan. Kerelaan kita untuk berbagi. Kepedulian kita. Ketika kita belajar untuk saling melayani, itu menjadi sebuah gambaran, ekspresi kasih yang nyata, yang bisa dirasakan. Yang saya sering katakan bahwa sehingga orang di sekitar kita bisa mengecap, mencoba ikut merasakan. Seperti mencicipi, mungkin kata yang lebih tepat. Seperti apa sih kasih Tuhan itu? Dan itu menjadi momen yang bisa menjadi sebuah jembatan buat mereka pada akhirnya bisa menyerahkan hidup kepada Tuhan, terkonek kepada Tuhan langsung. Tapi lewat hidup Anda dan saya, kita bisa menjadi representasi kasih Tuhan itu. Ketika kita belajar melayani, ketika kita ada di marketplace, di kantor, di bisnis, dalam pelayanan, di keluarga. Ketika kita melakukan act of service with kindness, tindakan pelayanan dengan kebaikan hati, dengan kemurahan hati. Maka orang boleh sungguh merasakan kasih Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Dan bukan hanya kasih itu membuat orang boleh diterima, tapi itu mengubahkan hidup. Through our actions, we carry forward Christ's legacy of love. Melalui tindakan kita, kita membawa warisan Tuhan akan kasih. Touching lives, menyentuh hidup orang lain, inspiring change, menginspirasi sebuah perubahan transformasi, and sharing the message of hope and salvation with those we serve. Bahkan kita juga akan membagikan sebuah pesan yang penuh pengharapan dan bahkan kabar baik akan keselamatan kepada mereka yang kita layani. Tindakan kita yang mengasihi, yang melayani merupakan sebuah media untuk kita menyatakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Sehingga mereka boleh sungguh merasakan dan percaya bahwa Yesus sungguh mengasihi mereka juga. Mati buat mereka dan bangkit buat mereka. Ketika mereka melihat kita, mereka sungguh-sungguh akan merasakan bahwa Yesus itu nyata. Makanya Martin Luther King Jr. mengatakan sebuah statement yang mengingatkan kita semua, jadi reflection buat kita hari ini. Life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? Sebuah pertanyaan yang begitu penting yang harus kita terus tanyakan adalah, apa yang sudah atau apa yang sedang engkau lakukan buat orang lain? Saya berdoa lewat pertanyaan ini menjadi sebuah refleksi buat kita semua. Apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga, kepada pasangan suami istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada sahabat, kepada orang di kantormu, kepada mitra bisnismu, kepada klienmu, kepada orang-orang yang kau temui dalam pelayananmu di gereja. Semua itu, apakah itu sudah merefleksikan kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima juga terlebih dahulu. Mari kita mau praktekkan tindakan-tindakan sederhana ini, mengucapkan terima kasih, menghibur, menguatkan, tersenyum. Hal-hal kecil, tapi merupakan sebuah hal yang bisa berdampak luar biasa. Jadi mari terus merenungkan firman Tuhan, mencarinya, merenungkan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Terus berjalan dalam ketaatan. Ingat, ketaatan dan kasih berjalan beriringan. Kita bertumbuh justru lewat ujian dan tantangan. Jangan goyah tapi berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan mari kita belajar untuk saling melayani di dalam kasih. Saya berdoa hari ini kita boleh sungguh-sungguh boleh dikuatkan. Di minggu yang pertama di bulan September ini kita boleh menjadi orang-orang yang akan terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Ketika kita punya foundation yang unshakable, yang tidak mudah digoncangkan, berakar kuat dalam Kristus, kita akan melihat hidup kita akan elevate, bahkan kita dipersiapkan untuk menjadi umat Tuhan yang bukan hanya siap untuk menerima berkat Tuhan, tapi siap juga untuk jadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami
Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar dan terima, ini bukan hanya menjadi sesuatu yang kami dengar, tapi kami mau meresponinya dengan berkata, Tuhan, biarlah semua firman Tuhan yang tadi kami dengar ini, tahapan-tahapan, step-step, apa yang menjadi firman Tuhan tadi kami mau praktekkan dalam kehidupan kami. Kami mau jadi orang yang belajar Tuhan untuk konsisten, mencari firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Terus Tuhan, percaya bahwa sekalipun ada banyak tantangan, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami belajar Tuhan untuk terus Tuhan dalam hidup kami, belajar untuk berespon benar, melakukan apa yang taat sesuai dengan kehendak, melakukan dengan taat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bahkan kami akan melihat bagaimana lewat hidup kami boleh belajar untuk menjadi duta-dutanya Tuhan, melayani satu dengan yang lain dalam kasih, sehingga orang boleh melihat bahwa Kristus itu hidup dan nyata dalam hidup kami, bahkan melalui setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa dimanapun anak-anakmu mendengarkan dan menerima firman, mereka dikuatkan, mereka bertumbuh, mereka bahkan Tuhan akan sungguh-sungguh menjadi orang yang dewasa, bahkan siap untuk Tuhan percayakan kepada level berikut. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima kebenaran ini dengan iman kami di dalam nama Yesus. Hari ini saya juga ingin memberikan kesempatan buat Anda yang mungkin baru pertama kali mendengarkan firman Tuhan, atau baru pertama kali mendengar tentang Yesus. This is a great opportunity. Kalau Anda berkata, saya juga mau mengalami apa yang dari tadi Anda sampaikan, Pastor. Hari ini, mari datang kepada Tuhan. Ikuti saya berdoa dengan doa yang sederhana dan bawa hatimu, berserah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, I need you, aku membutuhkan Engkau. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sudah mati menebus hidupku. Engkau menjadikan aku baru dan mengampuni dosaku. Mulai hari dan seterusnya, Engkaulah yang memimpin dan menuntun hidupku. Dan aku percaya hidupku gak akan sama lagi. Engkau akan membawa aku terus bertumbuh. Engkau yang akan terus memimpin hidupku. Sampai setiap janjimu digenapi dalam kehidupanku. Di dalam nama Yesus. Selamat buat Anda yang baru saja berdoa demikian. Selamat, Anda adalah bagian dari keluarga Tuhan. The kingdom of God. Dan Anda akan mengalami bagaimana Tuhan membawa Anda terus bertumbuh. Tantangan akan tetap ada. Tapi ada kekuatan, ada kasih karunia. Roh Kudus akan juga menolong dan menyertai hidup. Bukan hanya hari ini. Bahkan sampai seterusnya. Bahkan lewat hidupmu ada banyak orang yang boleh berkati. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman yang sudah kami terima akan tumbuh dengan subur. Bahkan berbuah, berdampak, memuliakan nama Tuhan. Dan banyak orang boleh dibawa kepada Tuhan, diselamatkan. Dan mereka juga boleh menerima berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan sahabat sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan informasi terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu, pukul 10 di Alam Sutra, dan TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And don't we see how great is our God?
percaya Anda sudah menerima kebenaran firman Tuhan ini, dan saya berdoa supaya ini bukan cuma jadi firman Tuhan yang kita dengar dan kita mengerti, tapi kita mau praktekkan ini. Dan saya percaya ini adalah babak baru. Tahun ini Anda akan sungguh-sungguh mengalami elevation, sebuah peningkatan dalam imanmu, dalam apa yang bisa dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau bergantung dan berakar kuat dalam Tuhan, justru ini akan membuat sama seperti pohon yang bertumbuh makin tinggi, siap untuk melihat bagaimana promosi, bagaimana kepercayaan yang Tuhan berikan akan bertambah-tambah dalam kehidupan Anda dan juga saya. Hari ini mari kita terima dengan iman firman Tuhan ini dan kita mau mempraktekannya dengan ketaatan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus menyertaimu hari ini, bahkan sampai seterusnya, sampai setiap janji Tuhan digenapi dan panggilannya digenapi dalam hidupmu, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat dan dampak untuk banyak orang. Di dalam nama Yesus, saya percaya menerimanya, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.